Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai field bus. Anggota kelompok 4 sendiri yaitu ada saya sendiri, Syaira Arlia, dengan RP 204223101. Lalu ada Naufal Zuhair dengan RP 20422310005. Lalu ada Muhammad Hadid Sairi dengan RP 20422310025. Lalu ada Ahmad Rafli dengan RP 20422310001. Lalu ada Wildan RP 20422310061. Yang selanjutnya ada Krista Teza dengan RP 20422310079. Dan yang terakhir yaitu Maulidan Aridlo dengan NRP 20422310059. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai pengantar field bus. Jadi apa sih field bus itu? Field bus merupakan teknologi jaringan komunikasi industri yang memungkinkan berbagai perangkat di lapangan seperti sensor, aktuator, dan juga controller untuk saling berkomunikasi dalam satu sistem otomasi. Jadi intinya field bus ini metode tradisional point-to-point wiring dirubah menjadi sistem digital serial communication. Lalu, kenapa sih field bus ini penting? Yang pertama yaitu mengurangi kabel. Field bus cukup menggunakan satu kabel jaringan untuk banyak perangkat. Lalu, yang kedua yaitu data real time. Field bus mendukung pengiriman data secara cepat dan berkala. Lalu yang ketiga, memudahkan monitoring dan juga kontrol. Dengan integrasi antar perangkat dalam satu jaringan, proses pemantauan kondisi lapangan dan kontrol bisa dilakukan secara terpusat melalui sistem kontrol seperti DCS atau PLC. Ya, dan yang terakhir yaitu fleksibilitas dan juga skalabilitas sistem. Sistem pada field bus ini bersifat modular dan mudah dikembangkan. Dengan menambah sensor atau aktuator baru tidak memerlukan perombakan yang besar. Selanjutnya, apa saja sih jenis-jenis field bus itu? Yang pertama ada Modbus, yaitu protokol tertua dan paling sederhana. Lalu ada Profibus, dikembangkan oleh Siemens, populer di Eropa, mendukung komunikasi cepat dan fleksibel, cocok untuk berbagai aplikasi. Lalu yang ketiga ada CAN bus, controller area network, yang digunakan di otomotif, tetapi juga populer di sistem industri, karena keandalannya terhadap suatu gangguan. Lalu yang terakhir ada foundation field bus, yang didesain khusus untuk sistem kontrol proses yang kompleks dan mendukung arsitektur distribut kontrol, distribusi kontrol. Lalu yang materi selanjutnya yaitu mengenai contoh penerapan di industri. Yang pertama ada pada pabrik kimia. Field bus digunakan untuk mengkontrol suhu reaksi, tekanan dalam tangki, dan juga level cairan yang semua sensornya terhubung ke sistem kontrol terpusat di suatu pabrik kimia tersebut. Lalu yang kedua ada pabrik makanan, di mana sistem pengisian botol otomatis yang mengandalkan sensor berat maupun sensor posisi dan juga aktuator pneumatik yang saling terhubung lewat field bus tersebut. Lalu yang terakhir ada penerapan pada pembangkit listrik di mana digunakan untuk mengatur kerja turbin, kontrol aliran bahan bakar, dan juga monitoring generator secara real time. Oke, di sini saya Wildan Rizky Auza akan menjelaskan mengenai penerapan LLC dalam field bus. Jadi LLC atau Logical Link Control adalah suatu protokol yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat dalam jaringan field bus yang berguna untuk memastikan data dikirim dengan benar, mengelola akses media, dan sebagainya. Dan juga LLC ini beroperasi pada lapisan link data dari model OC yang memfasilitasi pengiriman data antar perangkat dengan cara yang efisien dan terstruktur. Lanjut, kita langsung ke fungsi LLC dalam field bus. Jadi secara keseluruhan LLC itu bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme pengelolaan komunikasi antara perangkat-perangkat dalam sistem field bus. Nah, jadi fungsi utama LLC itu ada 4. Yang pertama itu menangani alamat dan identifikasi. Terus yang kedua pengendalian akses media. Yang ketiga koreksi kesalahan. Dan yang keempat adalah penyimpanan data. Lanjut kita ke mekanisme komunikasi dalam field bus. Nah,
Di dalam Fieldbus ini ada beberapa mekanisme yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat. Yang pertama ada master slave, yang dimana ada satu perangkat yang bertindak sebagai master yang berperan sebagai pengontrol komunikasi. Sementara perangkat yang lainnya itu berperan sebagai slave, itu merespon permintaan master. Contoh penerapannya ada di Modbus RTU, di mana fungsi LLC itu digunakan untuk mengelola pengamatan dan memastikan data yang dikirimkan valid dengan checksum. Lalu selanjutnya ada mekanisme token passing, yang dimana ada sebuah token atau sebuah tanda di sini yang berputar di antara perangkat-perangkat di dalam jaringan. Nah, perangkat ini tuh yang memegang token itu memiliki hak untuk mengirim data, dimana dalam penerapannya ada di Profitbus DP, dimana LLC itu berfungsi untuk mengatur pengelolaan token, pengalaman perangkat, dan pengendalian kesalahan. Dan yang ketiga adalah peer-to-peer atau P2P, dimana setiap perangkat di jaringan itu memiliki hak untuk berkomunikasi langsung dengan perangkat lain tanpa ada master atau token. Jadi ini penerapannya itu bisa ada di CAN bus, CAN bus, yang dimana fungsi LLC itu untuk mengatur pengelamatan ID dan prioritas pesan dan deteksi kesalahan melalui JRC. Jadi untuk P2P ini komunikasi antara perangkatnya itu nggak melalui PLC atau lain sebagainya. Lanjut, ada keuntungan dan kerugian LLC. Dari segi keuntungan ada 5, yaitu komunikasi terkontrol dan struktur, manajemen akses media yang efisien, deteksi dan koreksi kesalahan, fleksibel untuk berbagai mekanisme komunikasi, dan peningkatan keandalan jaringan. Lalu yang kedua ada kerugian, ada 5 juga. Yang pertama, kompleksitas desain sistem, lalu ada overheat komunikasi, terus ada faktor keterbatasan dalam skala besar maupun dalam skala tertentu, dan kesalahan konfigurasi yang dapat mengganggu sistem, dan yang terakhir ada ketergantungan pada protokol tertentu. Halo, perkenalkan nama saya Krista Sergi Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang medium access control dalam sistem Fieldbus. Medium access control atau MAC merupakan bagian dari lapisan data link dalam model OSI yang mempunyai peran penting dalam mengatur akses perangkat ke media komunikasi seperti kabel maupun jaringan kabel. Tujuannya sendiri adalah untuk mengirimkan data antar perangkat agar tidak saling bertabrakan maupun mengganggu satu sama lain. Dalam penerapan sistem Fieldbus pada otomasi industri, MAC berfungsi untuk mengatur kapan dan bagaimana setiap perangkat seperti sensor, aktuator maupun PLC dapat mengirimkan data. Dengan adanya peran ini, komunikasi antar perangkat bisa berjalan dengan tertib, efisien, dan tepat waktu, serta memiliki peran penting untuk memproses kontrol industri yang membutuhkan respon cepat dan konsisten. Terdapat 3 metode, yaitu polling, meminta master untuk data ke setiap device. Contoh protokol yaitu menggunakan Modbus. Lalu selanjutnya ada token passing, device mengirim data saat memegang token menggunakan protokol Profilbus. Lalu selanjutnya ada CSMA atau CA, device cek jalur sebelum dikirim menggunakan protokol CAN bus. Lalu selanjutnya ada contoh penerapan dalam industri. Yang pertama, metode polling. Di pabrik, PLC sebagai master melakukan polling secara berkala terhadap sensor tekanan untuk memperoleh data terbaru seperti tekanan fluida di pipa produksi. Selanjutnya, token passing dalam sistem Profibus, sensor level cairan di tangki hanya memiliki data ketika ia memegang token sehingga tidak ada tabrakan data dengan sensor lainnya ketika mengirimkan data. Lalu selanjutnya ada CSMA atau CA dalam sistem otomotif atau manufaktur menggunakan CAN bus. Alat ukur memiliki seperti sensor suhu maupun tekanan akan memeriksa dulu apakah jalur komunikasi sedang kosong sebelum mengirim data ke ECU maupun ke sistem kontrol. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai frame check sequence di Fieldbus. Untuk frame check sequence sendiri adalah data tambahan yang dikirimkan bersama frame atau paket data dalam komunikasi Fieldbus yang berfungsi untuk memeriksa apakah data diterima dengan benar tanpa ada kerusakan akibat gangguan di jalur komunikasi seperti noise, interferensi, atau tabrakan sinyal. Metode FCS yang dipakai di Fieldbus itu ada 3, yaitu CRC16, CRC15, dan Hamming code. Untuk fungsinya sendiri yaitu
buat deteksi error di data yang dikirim antar alat dalam sistem industri. Tiap protokol Fieldbus punya metode FCS yang berbeda-beda tergantung kebutuhan kecepatannya, tingkat keamanannya, dan kemampuan perangkatnya. Untuk CRC16 atau Cyclic Redundancy Check 16-bit Modbus RTU, yaitu CRC16 metode pemeriksaan error di mana data yang dikirim dihitung menggunakan rumus khusus berbasis polinomial. Hasilnya berupa 16-bit nilai checksum yang ditambahkan di akhir data. Saat data sampai, penerima hitung ulang nilai CRC-nya. Kalau hasilnya sama, berarti data aman. Kalau beda, berarti ada yang salah waktu dikirim, bisa karena noise atau gangguan. Untuk CRC15 itu sama kayak CRC16, tapi jumlah bit hasil perhitungannya CRC-nya 15 bit. Metode ini dipakai di CAN bus karena CAN butuh kecepatan tinggi dan real time. Jadi CRC15 dipilih karena ringan tapi tetap kuat untuk deteksi error di data yang lewat di jaringan. Dan yang terakhir yaitu Hamming code. Hamming code itu metode pengecekan sekaligus perbaikan error. Jadi sebelum data dikirim, ditambahin bit-bit khusus atau disebut parity bits yang bisa bantu mendeteksi di mana letak bit errornya. Kalau ada satu bit error, langsung bisa diperbaiki tanpa harus kirim ulang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Oke, saya Rafli melanjutkan materi yang diterangkan oleh teman saya. Jadi, materi kelima ini mengenai studi kasus penerapan Fieldbus di industri makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa Fieldbus itu merupakan komponen komputerisasi penting di dalam sebuah industri. Dalam industri makanan, otomatisasi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, menjaga kualitas produk, dan mempercepat proses produksi. Salah satu teknologi yang digunakan adalah Fieldbus, sistem komunikasi digital untuk menghubungkan sensor, kontrol PLC, dan aktuator dalam satu jaringan. Penjelasan kasus, misalkan kita melihat sebuah pabrik makanan otomatis menggunakan Fieldbus untuk mengontrol beberapa komponen di industri, misalkan 3 bagian utama, misalkan conveyor, mesin pengisi, atau mesin packing misalkan. Conveyor ini fungsinya nanti Fieldbus itu untuk memindahkan kemasan dari satu proses ke proses lainnya. Jadi memang penting sekali untuk conveyor. Nah, kemudian ada juga peran sensor dan PLC. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem itu memiliki sensor, yakni sensor yang digunakan untuk memperlancar proses industri dan itu sangat penting. Nah, juga sensor ini diperlukan untuk menjaga suhu, berat, posisi, kemudian data yang diambil daripada laporan reporting barang antara conveyor, kemudian sampai proses akhir ataupun dalam proses-proses lainnya, itu digunakan sensor untuk mengirim sebuah data. Nah, kemudian ada juga digunakan untuk mengatur volume dan kecepatan conveyor. Jadi dengan adanya PLC yang terintegrasi dengan sensor, maka keduanya itu saling berkaitan erat. Dan ini berfungsi agar proses industrialisasi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi memang peran sensor dan PLC ini sangat penting dalam dunia industri. Dan yang terakhir adalah alur komunikasi Fieldbus ini sebenarnya bagaimana sih? Nah, itu sensor itu mengirim data dari PLC via Fieldbus, kemudian PLC nanti itu menganalisa data suhu, berat, dan posisi itu secara akurat. Kemudian PLC mengirim perintah ke aktuator menjalankan perintah yang telah didapatkan tadi, kemudian menghentikan proses atau menjalankan sebuah conveyor, kemudian untuk mengisi produk dalam kemasan dan mengaktifkan mesin packing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zuhair, dengan NRP 204223165. Di sini saya akan membahas mengenai perbandingan protokol Fieldbus. Yang pertama itu ada Profibus GP, banyak digunakan dalam sistem otomasi industri, mendukung sistem deterministik dan dapat digunakan untuk kontrol proses manufaktur. Yang kedua ada Modbus RTU, protokol sederhana dan terbuka, banyak digunakan karena kompatibilitas luas dan mudah diimplementasikan, meskipun kecepatan dan deterministiknya terbatas. Yang ketiga yaitu ada Foundation Fieldbus, dirancang untuk proses industri, komunikasi dengan 2 arah dan dapat menggantikan sistem analog 4-20 meter.
Nah, untuk foundation framework sendiri cocok untuk aplikasi di lingkungan yang membutuhkan keandaan tinggi. Yang kelima ada can open. Umumnya digunakan di industri otomotif dan robotik. Terdapat real time, efisien, dan dapat mengatur komunikasi antar perangkat dengan baik. Yang terakhir ada Ethercat, salah satu protokol internet industri tercepat, mendukung sistem kontrol real time dengan latensi sangat rendah, cocok untuk aplikasi presisi tinggi seperti robotik dan mesin CNC. Oke, lanjut kita kesimpulan. Tadi udah dijelasin secara panjang dan lebar sama teman-teman. Jadi ini karena kesimpulan, jadi tak jelasin secara singkat saja. Jelasin secara singkat dan cepat ya. Oke, di jaringan komunikasi fieldbus. Nah, fieldbus ini sebenarnya apa sih? Nah, fieldbus itu adalah sebuah perangkat lapangan ya, yang menghubungkan atau sebuah sistem jaringan yang menghubungkan sensor, aktuator, gitu. Nah, secara umum implementasinya itu untuk mengurangi kabel atau penyedia komunikasi data. Jadi kayak IoT, cuman nama jaringannya itu bisa pakai fieldbus gitu. Nah, jadi fieldbus itu komunikasi dua arah antar perangkat, di mana perangkatnya itu berperan menerima atau mengirim, jadi kayak receiver atau transmitter seperti itu. Nah, kemudian di dalam jaringan fieldbus itu ada jaringan lain. Nah, salah satu jaringan ini seperti LCC. Nah, LCC itu mengelola ya, komunikasi antar jaringan fieldbusnya itu bagaimana cara mengirimkan dan menerima sebuah data antar perangkat. Nah, dalam komunikasi LCC sendiri itu ada skema pengamatan dan pengendalian sesi data dan lain-lain. Nah, pengiriman data ini dari LCC sendiri itu pakai berbeda-beda protokol, tergantung dari jenis protokol. Misal LCC-nya kalau misal pakai Modbus itu bisa pakai master slave, kalau Profibus bisa pakai token pass, atau kalau pakai PAN bus itu bisa pakai peer to peer gitu. Oke, lanjut. Nah, kalau yang kedua ini ada si fieldbusnya punya MAC. Jadi MAC itu adalah mengontrol akses perangkat ke medium transmisi. Jadi misalnya pakai kabel atau jaringan. Nah, misalnya protokol yang diimplementasikan ke MAC, misalnya kalau pakai polling itu master mengirimkan secara berurutan dan memastikan perangkat itu tidak ada data bersamaan, jadi tidak bertabrakan itu satu sama lain. Karena biasanya kan walaupun dia itu beda-beda gitu, beda-beda jaringan, jadi takutnya nanti ada sebuah data yang dikirimkan itu langsung tabrakan di saat di dalam perangkatnya seperti itu. Yang kemudian token passing ini kayak API gitu, mirip-mirip gitu. Jadi setiap hardware itu perangkat tuh memegang sebuah token atau sebuah key address, di mana nanti ketika jenis token itu nanti dia itu memiliki hak untuk mengirimkan data gitu. Nanti gimana caranya? Ya itu tadi dibuat pemrograman. Jadi gimana nanti biar sebuah data-datanya tidak bertabrakan, itu dilakukan pengkodingan. Jadi biar lebih untuk tidak bertabrakan seperti itu. Yang kemudian yang ketiga itu ada FCS atau Frame Check Sequence, di mana FCS ini sendiri itu mendeteksi sebuah kesalahan pada data yang ditransmisikan melalui jaringan fieldbus. Nah, dalam FCS sendiri itu cara kerjanya berbeda dengan yang karena di FCS dia itu lebih mengedepankan perhitungan. Jadi mostly kayak pemrograman gitu. Misal kayak ML gitu, machine learning gitu. Dia itu pakai algoritma apa gitu di dalamnya. Seperti itu. Jadi simpelnya kayak gitu. Jadi dia itu membuat FCS itu sendiri kayak sebuah gimana nanti datanya ini nggak ada kesalahan. Nah, cara ngelihat tidak ada kesalahan itu dari perhitungan matematik itu sendiri. Jadi tujuannya itu untuk memverifikasi integritas data. Jadi apakah data tersebut tuh dinilai cocok. Nah, misal cocok langsung aja diterima. Nah, misal tidak cocok maka data tersebut dianggap rusak.
Nah, misal rusak itu pun perlu ditransmisikan ulang. Nah, contoh algoritma yang dipakai itu ada kayak CRC16 itu untuk Modbus, terus Harming Code untuk Profibus, dan CRC15 untuk CAN bus, begitu. Oke, lanjut di perbandingan protokol Fieldbus. Nah, ada 3 yang kita bandingkan, Modbus, Profibus, sama CAN bus. Nah, kalau kita ngomongin Modbus itu menggunakan metode master slave, di mana dia itu mengontrol komunikasi dengan perangkat disebut perangkat slave. Kecepatannya hanya berkisaran sekitar 9,6 kbps hingga 115 kbps dan hanya mendukung 32 perangkat. Kalau Profibus itu dia metodenya pakai token tracing, di mana nanti antar perangkat itu memiliki kecepatan 9, kbps hingga 12 kbps Mbps dan mendukung perangkat hingga 126 perangkat. Jadi lebih banyak, lebih fleksibel, lebih cepat gitu untuk mod dibandingkan dengan Modbus. Si Profibus bisa dibilang cukup cepat. Yang kemudian terakhir ada CAN bus. CAN bus ini menggunakan metode CSMA untuk datanya sendiri itu dikirimkan mendukung enggak 64 perangkat, dan ini cukup cepat karena kecepatannya mencapai 1 Mbps. Jadi ini lebih efisien ya untuk aplikasi yang jarak jauh. Tapi tidak cocok untuk jarak jauh. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada study case. Nah, ini tak buatin biar enak nanti, biar kita bersama-sama untuk berpikir. Nah, ini ada 2 study case. Nah, bagaimana sih cara? Yang pertama itu bagaimana cara memilih protokol Fieldbus dalam sebuah industri. Dan yang kedua itu bagaimana jika terjadi sebuah kesalahan pada transmisi data dalam Fieldbus. Oke, langsung aja jawabannya ya, karena ini video, ini cuman study case saja. Misal kalian ingin berpikir, silahkan kalian pause dulu video ini, kalian cari jawabannya dulu, oke? Oke, langsung aja jawabannya apa, dan ini dia jawabannya. Nah, jawabannya kalau misal kita nyari sebuah Fieldbus dalam sebuah industri itu, dilihat dulu kriterianya itu seperti apa. Kayak seperti kalian butuh kecepatan data sekian, dan jumlah perangkat sekian, fleksibilitas sekian, dan lain sebagainya. Misalnya Profibus itu lebih untuk aplikasi banyak dan komunikasi yang cepat. Profibus itu lebih disarankan itu, karena Profibus itu lebih banyak perangkatnya, sekitar 124 perangkat. Sedangkan untuk lebih sederhana dan perangkat terbatas itu Modbus cocok, karena tadi Modbus memiliki kekurangan, dia itu tidak bisa digunakan jarak jauh. Dan untuk CAN bus itu dia bisa komunikasi secara real time, jadi anti collision. Jadi itu lebih cocok. Nah, untuk yang kedua itu kan bagaimana jika transmisinya atau datanya dianggap rusak. Ya tadi kita kan sebelumnya udah jelasin apa itu FCS. Nah, FCS itu sendiri adalah sebuah perhitungan matematika gimana untuk memverifikasi data dengan berbagai cara, bagaimana data tersebut tuh dianggap benar atau dianggap rusak. Nah, misal kalau pakai Modbus itu pengecekannya disebut pengecekan CRC16 itu. Nah, misal datanya yang rusak itu harus dikirim ulang agar mendapatkan informasi jauh lebih akurat. Oke, kita sampai pada sesi akhir. Ini sesi Q&A. Karena ini hanya sekedar video, jadi ketika ada mau bertanya, ingin ditanyakan, silahkan tanyakan lewat kolom komentar. Nanti pasti kita akan balas gitu. Jadi mungkin sekian saja dari kami ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton video ini, video yang cukup menarik, video edukasi. Jadi sekian dari kelompok kami, terima kasih untuk semuanya, dan sampai jumpa di berikutnya. Bye bye, terima kasih.